Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kiki dengan NIM 2258623221. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdan MAG. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan mitra tak terpisahkan dari Asy'ariyah. Aliran ini lahir sebagai respon terhadap rasionalisme ekstrem Mu'tazilah, namun memberikan porsi peran akal yang lebih besar dibandingkan Asy'ariyah. Aliran Maturidiyah adalah mazhab teologi Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi, wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi di Samarkand, Transoxiana, wilayah Asia Tengah atau Uzbekistan saat ini. Al-Maturidi hidup sezaman dengan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Nah, tahun dan tempat lahirnya aliran Maturidiyah. Tempat kelahirannya, aliran Maturidiyah lahir dan berkembang pertama kali di Maturid, sebuah desa atau distrik yang terletak di pinggiran kota Samarkand, wilayah Transoxiana, kawasan Asia Tengah yang saat ini masuk ke dalam wilayah negara Republik Uzbekistan. Nasabnya sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dari nama wilayah asal pendirinya inilah Abu Mansur Al-Maturidi. Nama aliran ini kemudian disematkan. Aliran ini dinisbatkan kepada sang pendiri, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, seorang teologi dan ahli fikih mazhab Hanafi. Beliau lahir di sebuah desa bernama Maturid di pinggiran kota Samarkand. Tahun kelahirannya diperkirakan sekitar pertengahan abad kedua Hijriah, yaitu 238 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Aliran ini lahir sebagai respon dan penyeimbang terhadap paham kaum rasionalis Mu'tazilah dan kaum tradisionalis. Lahirnya Maturidiyah, aliran ini mulai terbentuk, diajarkan dan terkonsolidasi pada akhir abad ke-3 Hijriah hingga awal abad ke-4 Hijriah, sekitar akhir abad ke-9 hingga paruh pertama abad ke-10 Masehi. Periode ini merujuk pada masa hidup dan aktivitas keilmuan sang pendiri Abu Mansur Al-Maturidi yang berdakwah di wilayah Samarkand untuk membendung pengaruh teologi Mu'tazilah dan paham-paham dualisme. Sebagai patokan sejarah, puncak penyebaran awal aliran ini terjadi sebelum dan hingga sang pendiri wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Isi ajaran Maturidiyah. Dalam perkembangannya, aliran ini terpecah menjadi dua cabang utama. Yang pertama itu golongan Samarkand dipimpin Al-Maturidi, lebih dekat kepada pendekatan Al-Asy'ariyah moderat, dan yang kedua itu golongan Bukhara dipimpin Al-Basdawi, lebih condong kepada pendekatan rasional, dekat dengan Mu'tazilah. Nah, otoritas akal dan wahyu. Berbeda dengan Asy'ariyah yang menilai kewajiban mengetahui Tuhan hanya ada setelah turunnya wahyu, Maturidiyah berpendapat bahwa akal manusia secara mandiri mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan membedakan mana yang baik serta mana yang buruk. Nah, selanjutnya itu perbuatan manusia. Maturidiyah menolak paham fatalisme Jabariyah sekaligus menolak penciptaan mandiri perbuatan oleh manusia versi Qadariyah. Mereka merumuskan bahwa manusia memiliki kehendak parsial untuk memilih tindakan. Ketika manusia mengarahkan kehendaknya pada suatu perbuatan, barulah Allah menciptakan daya untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Jadi manusia aktif memilih, bukan pasif seperti dalam konsep Asy'ariyah awal. Nah, selanjutnya itu sifat takwin bagi Allah. Jika Asy'ariyah menetapkan 7 sifat utama bagi Allah, Maturidiyah menambah satu sifat zatiyah yang berdiri sendiri, yaitu sifat takwin, sifat menciptakan, mengadakan, dan menghidupkan. Bagi Maturidiyah, sifat takwin ini bersifat qadim, abadi atau tanpa permulaan, bukan sifat baru, hadis ketika makhluk diciptakan. Nah, selanjutnya itu kalamullah atau firman Allah. Maturidiyah membedakan, yang pertama itu kalam nafsi, firman yang abstrak dalam zat Allah. Nah, yang kedua itu kalam lafzi, firman yang tersurat dalam bentuk suara, huruf, dan teks. Kalam nafsi bersifat qadim, sedangkan mushaf Al-Quran yang dibaca dan ditulis oleh manusia atau kalam nafsi itu bersifat hadis baru atau makhluk.
Nah, yang terakhir itu pelaku dosa besar. Sama seperti Asy'ariyah, pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam tetap mukmin selama ia tidak menghalalkan dosa tersebut. Jika meninggal sebelum bertaubat, nasibnya berada di bawah kehendak Allah. Bisa diampuni langsung karena rahmatnya atau disiksa terlebih dahulu di neraka sesuai kadar dosanya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Selanjutnya itu tokoh-tokoh Maturidiyah. Yang pertama itu Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua itu Abu al-Qasim al-Hakim al-Samarkandi. Dan yang ketiga itu Abu al-Yusur al-Basdawi. Yang keempat itu Najamuddin an-Nasafi. Itulah tadi tugas video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.